Kisah Raja Kamehameha Akbar, pemersatu Hawaii. Di tengah samudera Pasifik yang biru tanpa ujung, di bawah langit yang selalu dipeluk matahari tropis, seorang bayi lahir di pulau Hawaii yang besar. Bayi yang kelahirannya diramalkan akan mengubah takdir seluruh kepulauan. Ia dinamakan Kamehameha, yang berarti dia yang menetap sendiri atau yang tersendiri. Sejak awal hidupnya, angin pulau dan suara ombak seolah telah bersekongkol untuk menandakan kebesarannya kelak. Legenda kuno menceritakan bahwa ketika ia lahir, bintang berekor melintasi langit malam, mungkin sebuah komet, yang ditafsirkan oleh para kahuna, pendeta, suci sebagai tanda bahwa seorang pemimpin agung akan datang untuk menyatukan tanah-tanah yang tercerai-berai oleh peperangan antar kepala suku. Karena nubuat itu, para musuh keluarganya sempat berusaha membunuh bayi tersebut, tetapi ia disembunyikan di lembah terpencil di Kohala, di bawah perlindungan batu dan pohon kelapa yang bergoyang lembut di angin malam. Masa muda sang pejuang, Kamehameha tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Tubuhnya besar dengan bahu lebar dan tangan sekuat batu karang. Sejak kecil ia dilatih dalam seni bertarung menggunakan leho, tombak, dan lua, ilmu bela diri Hawaii. Namun lebih dari sekadar kekuatan, ia juga dikenal karena pikirannya yang tajam dan keinginannya memahami taktik perang, hukum adat, serta ajaran para kahuna. Ia sering duduk di tepi pantai, menatap ombak yang tak pernah berhenti datang. Ombak ini seperti bangsa kita, katanya suatu hari kepada gurunya. Tiap gelombang datang dari arah berbeda, tapi semua menuju pantai yang sama. Mungkin aku dilahirkan untuk menjadi pantai itu, tempat mereka bersatu. Ketika beranjak remaja, Kamehameha mengikuti pamannya, Raja Kalaniʻopuʻu, dalam berbagai perang antar pulau. Ia belajar keras, mengamati bagaimana kekuasaan mudah pecah karena iri dan dendam. Pada suatu pertempuran besar di Maui, ia berhasil menunjukkan keberaniannya dengan menaklukkan musuh dalam duel 1 lawan 1, dan sejak itu para prajurit mulai menyebutnya Kamehameha Nui, Kamehameha yang agung. Jalan menuju persatuan. Setelah pamannya wafat, kekuasaan di Pulau Hawaii terbagi dua, antara Kawalao, sang pewaris sah, dan Kamehameha yang didukung oleh para kepala suku serta para kahuna. Pertikaian pun pecah. Dalam perang Mokuohai, Kamehameha berhasil mengalahkan Kawalao dan mengambil alih bagian besar pulau itu. Namun kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia segera menyusun pemerintahan yang teratur. Ia membentuk hukum kapu, baru aturan suci yang melindungi rakyat dari kekerasan yang tak perlu. Salah satu hukum terkenalnya adalah Kanawai Mamalaho, hukum dayung patah yang melarang prajurit menyerang rakyat tak bersenjata. Hukum ini lahir dari pengalaman pribadi ketika ia hampir membunuh seorang nelayan, namun menyesalinya karena sang nelayan hanya berusaha melindungi keluarganya. Dengan semangat baru, Kamehameha mulai mempersiapkan penaklukan besar, menyatukan semua pulau di bawah satu mahkota. Ia sadar bahwa hanya melalui persatuan, bangsa Hawaii bisa bertahan menghadapi ancaman dari luar kapal-kapal asing yang mulai datang membawa senjata dan perdagangan. Pemersatu kepulauan, ia menjalin persekutuan dengan para pedagang dari Eropa dan Amerika, menukar pasir besi dan kayu dengan senjata api serta meriam. Kamehameha bukan hanya pejuang, ia adalah negarawan yang memahami arti kekuatan modern. Ia membangun armada kapal yang kuat dan melatih tentaranya dengan disiplin yang belum pernah dilihat sebelumnya di kepulauan itu. Perang demi perang dilancarkan. Pulau Maui, Molokai, Oahu, dan akhirnya Kauai tunduk di bawah panji Kamehameha. Puncaknya terjadi di pertempuran Nuanu, di mana pasukannya memukul mundur musuh hingga ke tebing tinggi di Oahu. Banyak prajurit lawan jatuh ke jurang, dan kemenangan itu menandai akhir dari perang panjang antar pulau. Dengan seluruh kepulauan Hawaii kini bersatu, Kamehameha mendirikan kerajaan Hawaii yang pertama dan satu-satunya kerajaan pribumi di Pasifik. Ia menjadi Raja Kamehameha Pri, pemersatu bangsa, dihormati sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Raja yang bijak. Sebagai penguasa, Kamehameha memperkuat hukum, memperbaiki perdagangan, dan menjaga hubungan damai dengan bangsa asing. Ia mendirikan sistem pajak dan pemerintahan yang tertib, menempatkan kepala-kepala suku sebagai penasihat bukan musuh. Ia memastikan agar tanah tetap dimiliki oleh rakyat Hawaii, bukan diambil oleh pendatang. Ia juga menjaga agar kebudayaan Hawaii tidak hilang di tengah pengaruh luar. Ia mendorong rakyatnya tetap memuja leluhur, menjaga tarian hula, musik, dan tradisi kuno. Meski menerima teknologi dan senjata baru, hatinya tetap tertambat pada nilai-nilai aloha, kasih dan keseimbangan dengan alam. Akhir sang penyatu pulau. Menjelang akhir hayatnya, Kamehameha sering menyepi di tepi laut Kona, memandang cakrawala yang dulu ia taklukkan. Tubuhnya sudah lemah, tapi matanya masih memancarkan semangat api yang sama seperti ketika ia muda.
Pulau-pulau ini bukan milikku, katanya kepada putranya Liho-Liho. Mereka adalah satu tubuh dan aku hanya jantungnya. Jika jantung berhenti berdetak, biarlah darahnya, rakyatmu, terus mengalir. Pada tahun 1819, Raja Kamehameha Prina meninggal dunia. Jenazahnya disembunyikan oleh para kahuna di tempat rahasia, sebagaimana adat lama, agar tak ada yang mengusik keabadiannya. Hingga kini, tidak ada yang tahu di mana jasadnya beristirahat, namun warisannya hidup selamanya. Ia dikenang sebagai Kamehameha Agung, pria yang menyatukan pulau-pulau, membangun kerajaan, dan menyalakan api kebanggaan Hawaii yang tak pernah padam. Dan di bawah patung perunggunya yang berdiri tegak di Honolulu, setiap tahun rakyat Hawaii masih menyematkan kalung bunga lei, seolah berkata kepada sang raja, "Terima kasih karena engkau menjadikan kami satu." Raja Kamehameha Rise, yang dikenal juga sebagai Kamehameha Agung, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Hawaii. Ia tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan membangun fondasi bagi kerajaan Hawaii yang bersatu. Berikut adalah hal-hal utama yang ia lakukan selama hidupnya, disusun dengan penjelasan lengkap seperti kisah nyata yang dihidupkan kembali. 1. Menyatukan pulau-pulau Hawaii. Pencapaian terbesarnya adalah menyatukan seluruh kepulauan. Hawaii, pulau besar, Maui, Molokai, Oahu, Lanai, dan akhirnya Kauai di bawah satu pemerintahan. Sebelum dirinya, tiap pulau diperintah oleh kepala suku, ahli Inui, yang sering berperang satu sama lain. Kamehameha menggunakan kekuatan militer, diplomasi, dan strategi modern, termasuk senjata api dan meriam dari pedagang asing, untuk mempersatukan mereka. Pertempuran paling terkenal adalah Perang Nuanu di Oahu, di mana ia mengalahkan pasukan lawan hingga banyak yang jatuh dari tebing Nuanu Pali. 2. Mendirikan kerajaan Hawaii. Setelah seluruh pulau bersatu, Kamehameha mendirikan kerajaan Hawaii sekitar akhir abad ke-18. Ia menjadi raja pertama dalam sejarah Hawaii yang memerintah seluruh kepulauan di bawah satu mahkota. Biasa menciptakan sistem pemerintahan yang teratur, menunjuk pejabat, mengatur wilayah, dan menetapkan sistem pajak untuk membiayai kerajaan. Artiganai membuat hukum Kanawai Mamalahoe, hukum Dayung Patah. Salah satu tindakan paling bersejarahnya adalah menciptakan Kanawai Mamalahoe atau Law of the Splintered Paddle. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada prajurit atau penguasa boleh menyerang warga sipil tak bersenjata, termasuk anak-anak, orang tua, dan nelayan. Inspirasi hukum ini datang dari pengalaman pribadinya ketika ia hampir membunuh seorang nelayan yang hanya berusaha melindungi keluarganya. Hingga kini, hukum ini masih dianggap sebagai simbol hak asasi manusia di Hawaii, bahkan menjadi bagian dari konstitusi negara bagian Hawaii modern. 4. Menjalin hubungan dengan dunia asing. Kamehameha menyadari pentingnya hubungan internasional. Ia menjalin perdagangan dengan Inggris, Amerika Serikat, dan pedagang Eropa, menukar kayu cendana, makanan, dan bahan mentah dengan senjata, pakaian, serta kapal. Ia menjalin persahabatan diplomatik dengan Raja George III dari Inggris. Beberapa catatan menunjukkan bahwa bendera Inggris sempat dikibarkan di kapal-kapal Hawaii sebagai tanda persahabatan. Ia juga mendatangkan penasihat asing untuk membantu memperkuat militernya, seperti Isaac Davis dan John Young, dua orang Eropa yang setia melayani kerajaan. Shir 5. Membangun kekuatan militer dan armada laut. Ia memodernisasi militernya dengan menggabungkan taktik tradisional Hawaii dan teknologi barat. Kamehameha membeli kapal-kapal besar bersenjata meriam dan melatih pasukannya secara teratur. Ia membangun armada laut kerajaan pertama di Pasifik, yang memungkinkannya menguasai jalur laut antar pulau dan menjaga stabilitas wilayahnya. 6. Menciptakan perdamaian dan persatuan. Setelah semua pulau bersatu, ia menghentikan perang antar suku yang selama berabad-abad telah merusak masyarakat Hawaii. Ia mendorong persatuan dan kesejahteraan rakyat, memastikan tidak ada lagi konflik antar kepala suku. Ia juga menghormati adat dan agama lama, termasuk sistem kapu, hukum suci, tetapi menerapkannya dengan lebih manusiawi. 7. Menjaga ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia memperkenalkan sistem pajak yang adil dan mengatur pertanian agar kebutuhan pangan terpenuhi. Ia memastikan perdagangan berjalan lancar, membuka pelabuhan-pelabuhan seperti Lahaina dan Kailua Kona untuk pedagang luar. Ia menjaga agar hasil bumi tidak diambil secara berlebihan oleh bangsa asing, membuktikan kebijaksanaannya dalam menjaga kedaulatan ekonomi. 8. Melestarikan budaya dan tradisi. Walau terbuka terhadap dunia luar, Kamehameha tetap menjaga kebudayaan Hawaii, termasuk tarian hula, nyanyian, dan penghormatan terhadap para dewa. Ia menganggap bahwa kekuatan Hawaii berasal dari roh nenek moyang
Dari gunung, laut, dan tanah, dan semua itu harus dijaga agar bangsa tetap kuat. 9. Menyiapkan penerus dan warisan. Menjelang akhir hidupnya, ia mempersiapkan putranya, Liholiho Kamehameha II, untuk menjadi raja. Ia meninggal dengan damai pada tahun 1819 di Kona, dan jenazahnya disembunyikan di tempat rahasia sesuai adat kuno, agar tidak dijarah musuh. Warisannya adalah kerajaan Hawaii yang bersatu dan berdaulat, yang bertahan hampir 100 tahun sebelum menjadi bagian dari Amerika Serikat. Warisan abadi Kamehameha ini. Ia dikenang sebagai pahlawan besar dan bapak bangsa Hawaii. Patungnya berdiri megah di depan istana Ali'iolani, Honolulu, sebagai simbol keberanian, keadilan, dan persatuan. Setiap tahun pada tanggal 12 Juni, rakyat Hawaii merayakan Hari Kamehameha, menghiasi patungnya dengan kalung bunga lei panjang sebagai tanda hormat dan cinta.